Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kuliah pertemuan minggu ketiga ya, untuk matematika dan statistika farmasi kelas C. Ya, saya akan melanjutkan materinya adalah pendugaan parameter, atau di sini saya buat slide-nya namanya selang kepercayaan. Ya, jadi pendugaan parameter itu ada dua, ada pendugaan titik, ada pendugaan selang. Nah, dalam hal ini yang kita bahas adalah selang kepercayaan. Ya, ini berhubungan dengan statistika inferensi. Ya. Apa yang dimaksud dengan pendugaan parameter? Saya beri contoh kasusnya. Seorang calon dalam suatu pemilihan ingin menduga proporsi sebenarnya pemilih yang akan memilihnya. Dengan cara dia menyebarkan selebaran atau angket sebanyak 100 orang secara acak untuk ditanyai pendapatnya. Proporsi pemilih yang menyukai calon tersebut dapat digunakan sebagai dugaan untuk proporsi populasi sebenarnya. Ya, jadi di sini nanti kita akan mendapatkan penduga proporsi yang akan memilih calon tersebut. Ya, jadi proporsi orang yang akan memilih calon tersebut dilambangkan dengan P topi biasanya ya. Yaitu rumusnya adalah X dibagi N. X itu banyaknya orang yang memilih calon tersebut, N itu adalah sampel yang dibagikan. Ya, terus sebanyak 100 orang. Jadi nanti kita akan dapatkan hasil di situ. Oh, ternyata yang memilih calon tersebut itu ada 70, berarti P topinya 70/100 atau 0,7. Itu yang dinamakan dengan penduga titik, ya. Penduga parameter. Jadi parameternya dalam ini adalah proporsi orang yang memilih calon tersebut. Ya. Nah, kemudian pengujian hipotesis. Contoh kasusnya seperti ini. Seorang peneliti di bidang kedokteran diminta untuk memutuskan berdasarkan bukti hasil percobaannya, apakah vaksin baru lebih baik daripada yang beredar di pasaran. Berarti di sini dia akan menguji proporsi P. Jadi H0-nya ya, itu P sama dengan misalkan aja 0,6. Ini artinya apa? Vaksin yang beredar di pasaran itu proporsi bisa menyembuhkan pasien itu hanya 0,6. Nah, kalau ada penemuan vaksin baru, apa betul daya sembuhnya lebih dari 0,6? Jadi proporsi bisa menyembuhkan pasien lebih dari 0,6. Jadi nanti H1-nya P lebih dari 0,6. Nah ini hubungannya dengan hipotesis ya. Untuk kasus yang kedua, seorang insinyur ingin memutuskan berdasarkan data sampel atau data contoh, apa ada perbedaan ketelitian antara dua jenis alat ukur. Misalkan ini ada alat ukur pertama, ini ada alat ukur kedua. Mau dibandingkan mana yang lebih teliti. Berarti di sini yang dibandingkan adalah variansi alat ukur. Ya, dari sampel pertama dapat ukurannya N1, dihitung variansinya ketemu S1 kuadrat. Sampel kedua berukuran N2, dihitung variansinya N2 kuadrat. Ingin dibandingkan variansi kedua populasi. Ya, di sini nanti bunyi hipotesisnya H0,2 sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Misalkan kita ingin menduga alat 1 lebih teliti, berarti nanti H1-nya sigma 1 kuadrat lebih kecil sigma 2 kuadrat. Nah, kalau makin kecil variansi berarti alat itu lebih teliti. Ya, itu tujuannya ke sana ya. Nah, oke, sekarang kita mulai masuk metode untuk pendugaan klasik. Ya, ingat yang kita bahas di kuliah ini khusus pendugaan klasik. Ya. Pendugaan klasik itu menganggap bahwa parameternya tidak punya distribusi. Ya. Nah, pendugaan yang kedua namanya bias, menganggap parameternya punya distribusi. Itu aja bedanya. Ya. Di sini kita menggunakan yang klasik. Ya, misalkan aja theta topi, penduga dari parameter populasi theta, gitu. Ini disebut fungsi keputusan. Jadi theta topi ini dinamakan fungsi keputusan karena nilainya bergantung pada sampel acak. Ya, maka theta topi ini sifatnya acak. Tetanya yang tetap, bukan variabel acak, gitu ya. Ini namanya parameter. Nah, penduga theta topi ini
yang diperoleh dari sampel acak tadi yang berukuran N, ini yang dikenal dengan nama statistik. Ya, statistik. Ya. Contoh fungsi keputusan yang lain adalah S kuadrat. S kuadrat ini namanya apa? Variansi sampel. Variansi dari sampel acak berukuran N. Ya kan? Ini dipakai menduga siapa ini? Dipakai menduga variansi populasi. Lambangnya sigma kuadrat. Ya kan? Nah, penduga dikatakan tak bias ya, apabila ekspektasi dari penduganya itu sama dengan parameternya. Jadi kalau kita ingin menduga theta dengan menggunakan theta topi, ya, kalau ekspektasinya theta topi itu ternyata persis sama dengan theta, maka theta topi disebut penduga tak bias untuk theta. Kapan penduga dikatakan efisien? Kalau saya punya penduga theta itu saya sebut aja theta 1 topi, theta 2 topi, dan theta 3 topi. Di mana masing-masing theta 1 topi, theta 2 topi, dan theta 3 topi itu penduga tak bias untuk theta. Masing-masing tak bias. Terus kita hitung varian dari theta 1 topi, varian theta 2 topi, dan varian theta 3 topi. Dari ketiganya tadi kita bandingkan. Misalkan varian theta 2 topi ini yang paling kecil. Di antara varian theta 1 topi dan varian theta 3 topi. Maka theta 2 topi dikatakan penduga efisien. Jadi di samping tak bias, variansinya juga minimum. Itu namanya penduga efisien. Ini penjelasannya seperti itu ya. Nah, bicara pendugaan parameter itu dibagi dua, pendugaan titik dan pendugaan selang, atau lengkapnya pendugaan selang kepercayaan. Untuk menduga selang kepercayaan, kita menggunakan pendugaan titik, jadi nggak lepas dari pendugaan titik. Secara umum, kalau kita merumuskan selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk parameter theta, ya, itu rumusnya sebenarnya ini. Ya, cuma pengguna statistik itu lebih suka menulisnya langsung begini. Tapi makna yang terkandung di dalamnya itu adalah sebenarnya ini. Nah, ini kalau saya baca, hitung selang kepercayaan 95% untuk parameter theta, itu sebenarnya maknanya adalah ini. Probabilitas nilai theta berada di antara theta L dan theta U sebesar 95%. Berarti alfanya berapa nanti? 5%. Jadi alfa itu namanya tingkat kesalahan atau tingkat signifikansi, gitu ya. Jadi itu artinya. Jadi kalau saya ingin menduga selang kepercayaan 95% untuk rata-rata kandungan BUD di sungai tertentu misalkan saja. Berarti mu tetanya di sini diganti dengan mu. Mu itu adalah rata-rata kandungan BUD di sungai tertentu. Nah, kalau jawabnya misalkan ketemu selangnya dihitung ketemu berapa? Antara 0,5 miligram sampai dengan 3 miligram. Itu maknanya adalah peluang rata-rata kandungan BUD di sungai tertentu tadi antara setengah miligram per liter sampai 3 miligram per liter, itu peluangnya sebesar 95%. Nah, cuma kita nulisnya mu lebih besar 0,5, lebih kecil 3. Nah, maknanya apa? Bahwa kita yakin bahwa rata-rata kandungan BUD di sungai tertentu tadi terletak antara setengah miligram per liter dan 3 miligram per liter dengan keyakinan 95%. Jadi ada unsur apa? Ketidakpastian di situ. Berarti masih ada unsur kesalahannya kita menduga selang ini. Iya, berapa kesalahannya? 5%. Apa itu maknanya? Kalau saya melakukan resampling 100 kali, berarti saya berharap nilai rata-rata kandungan BUD di sungai tertentu tadi terletak antara setengah sampai 3 mg per liter, itu muncul 95 kali. Sedangkan yang 5 kali itu di luar interval tadi. Itu berarti kesalahan. Jadi 95% benar, tapi yang 5 salah. Itu makna dari selang kepercayaan 95%. Jadi kalau kita sampling 100 kali, yang 95 memenuhi, yang 5 tidak. Nah, itulah ya.
Jadi yang 95 memenuhi apa? Interval itu tadi, antara setengah sampai 3. Jadi yang 5 tidak memenuhi interval setengah sampai 3 nanti. Di luar, gitu ya. Itu maknanya. Nah, sekarang bicara selang kepercayaan untuk rata-rata dulu. Jadi kalau saya punya populasi, distribusinya tidak diketahui, ya, dari populasi itu ada informasi bahwa simpangan bakunya sebesar sigma, atau variansinya sebesar sigma kuadrat, ya, maka untuk menduga selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk mu itu adalah rata-rata populasi, itu rumusnya ini. Nah, rumus ini diturunkan dari teorema limit pusat di dalam statistik ya, misalnya. Di mana rumusnya apa? Z sama dengan X bar min mu dibagi sigma per akar N. Dari rumus itu nanti akan diperoleh ini. Nah, pakai rumus probabilitas nilai Z terletak antara min Z alfa per 2 dan Z alfa per 2 sama dengan 1 min alfa. Jadi hubungannya penurunannya dari ini tadi. Nah, dari sini masukkan ke sini ya. Ini nanti diganti dengan nilai Z, ini diganti min Z alfa per 2, Z alfa per 2 seluas 1 min alfa. Nanti lambang peluangnya itu kita hilangkan. Selesaikan pertidaksamaan tadi, di mana setnya diganti X bar min mu dibagi sigma per akar N, theta L sama theta U-nya tadi diganti min Z alfa per 2, yang ini Z alfa per 2, nanti dapat mu-nya seperti ini. Nah, gitu ya. Itu prinsip penurunannya. Nah, apa arti Z alfa per 2? Itu adalah titik kritis. Jadi ini berhubungan erat dengan distribusi normal baku. Kalau ini ada sumbu datarnya adalah Z, sumbu vertikalnya ini FZ. Ya, FZ itu fungsi kepadatan peluang dari distribusi normal baku. Z alfa per 2 itu artinya adalah suatu nilai Z sedemikian sehingga luas daerah di sebelah kanannya di bawah kurva distribusi normal baku di atas sumbu Z seluas alfa per 2. Nah, itu arti dari Z alfa per 2. Nah, seluas alfa per 2. Nah, ini ada catatan bagaimana kalau populasi tadi distribusinya tidak tahu dan simpangan bakunya juga tidak tahu. Jadi sigma kuadratnya enggak diketahui dalam hal ini. Apakah bisa dipakai ini? Tetap bisa. Tapi sigma tadi diduga pakai S, yaitu simpangan baku sampel. Ini hanya berlaku kalau sampelnya besar. Ya, karena untuk sampel besar, S itu penduga terbaik untuk sigma. Maka boleh dipakai menggantikan sigma. Ya. Sekarang kalau saya punya populasi berasal dari distribusi normal. You know? Kita hanya punya populasi berasal dari distribusi normal. Tidak diketahui simpangan baku ya maupun mu-nya. Rata-ratanya. Kalau dari populasi itu saya ambil sampel berukuran kecil, yaitu N-nya kurang dari 30, maka kita bisa menghitung selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk rata-rata populasi, untuk mu. Nah, rumusnya adalah ini, rumusnya. Distribusinya bukan pakai Z tapi pakai T. Derajat bebasnya N-1, jadi di sini ada min T alfa per 2, yang di sini ada T alfa per 2, derajat bebasnya N-1. Nah, X bar ini adalah rata-rata sampel, S ini simpangan baku dari sampel, N itu ukuran sampelnya. Kita tinggal masukkan rumus, selalu di sini simetri ya, kalau di sini min, di sini plus. Kalau tadi kan sama juga, di sini min Z alfa per 2, di sini plus Z alfa per 2. Nah, ini derajatnya, derajat bebasnya N-1. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang rumus kedua sudah, sekarang kita masuk ke contoh. Penelitian dilakukan di sungai tertentu untuk mengetahui kandungan BOD-nya. Untuk tujuan itu dilakukan pengambilan sampel acak sebanyak 36 pengamatan. Dari sini kita sudah bisa mendeteksi bahwa ini adalah sampelnya besar. Ya, besar kan? N lebih dari atau sama dengan 30.
Dan diperoleh rata-rata kandungan BOD 2,4 mg per liter. Berarti ini apa? X bar, rata-rata sampel. Hitung selang kepercayaan 95% untuk rata-rata kandungan BOD sesungguhnya. Berarti untuk mu. Apabila simpangan baku populasinya 0,1 mg per liter. Berarti ini sigma. Jelas menggunakan rumus pertama. Rumus pertama. Lah, cara menjawab harus urut seperti ini. Pertama, diketahui dulu. N-nya berapa, X-bar-nya berapa, sigma-nya berapa. Baru selang kepercayaan 95% itu berarti alfanya 5%. Dari tabel distribusi normal baku atau normal standar, diperoleh nilai set alfa per 2. Kalau alfanya 5% kan jadi 0,025. Cara mendapatkan nilai ini itu diperoleh dari tabel normal baku, di mana 0,025 ini dikomplemen dulu. 1 dikurangi 0,025 menjadi 0,975. Jadi yang dicari di normal baku nanti, tabel normal baku itu adalah 0,975. Bukan 0,025. Gitu ya. Nah itu cara mencarinya. Di mana cara mencari nilai set alfa per 2 ini? Saya peragakan sini. Nah, ini adalah tabelnya. Nah, ini gambarnya distribusi normal baku. Yang diarsir selalu sebelah kiri kan? Padahal maknanya 0,025 tadi sebelah kanan. Jadi yang ini. Luas yang putih ini 0,025 berarti yang diarsir 0,975. Nah, 0,975 ini luas yang diarsir ini itu bisa dicari di sini. Nah, Anda cari angka di sini yang nilainya 0,975 atau mendekati. Nanti tinggal cek baris kolomnya. Kita cek di baris 1.9. 0,9713 naik. Nah ini persis ini. 0,975 persis kan? Ternyata angka ini menunjuk baris 1.9, kolomnya 0.06. Berarti nilai set alfa per 2 1,96. Ya, nah, akhirnya kita dapatkan hasil 1,96. Itu caranya. Baru kita definisikan mu. Apa mu? Rata-rata kandungan BOD sesungguhnya. Baru tulis selang kepercayaan 95% untuk mu. Ini rumusnya tulis. Komponennya dimasukkan satu-satu. Kalau jawab harus begini, nggak boleh dilompati. Setelah itu urusan ngitung ini terserah masing-masing mahasiswa. Nah, nilai ini langsung ketemu. Kalau salah berarti salah hitung. Nah, jadi ketemu batas bawahnya 2,3673, batas atasnya 2,4327. Jadi selang kepercayaan 95% untuk rata-rata kandungan BOD sesungguhnya terletak antara sekian miligram per liter dan sekian miligram per liter. Itu interpretasinya gitu aja. Karena hanya satu populasi. Ya, jadi jawabnya seperti itu ya. Jangan dilompati. Habis nulis rumus, tahu-tahu ke sini. Ini dianggap nyontek. Hati-hati, jadi jawabnya harus lengkap. Sekali Anda nulis komponennya ini salah, berarti ini saya anggap salah, meskipun benar. Kan nggak mungkin uang ininya salah kok hasilnya bisa benar. Makanya sengaja dituliskan komponennya untuk ngecek benar tidaknya hitungan Anda. Jadi yang dinilai di sini itu adalah pendefinisian, ya, termasuk mencari nilai komponen-komponen tadi. Setelah itu mendefinisikan mu, merumuskan selang, masukkan semua komponen, menghitung selang, baru interpretasi. Ini masuk komponen penilaian. Ya, seperti itu. Sekarang lihat contoh 4. Isi 7 botol asam sulfat dalam liter adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hitung selang kepercayaan 95% untuk rata-rata isi semua botol bila distribusinya dianggap normal. Jadi populasinya berasal dari distribusi normal. Apa populasinya? Ya isi botol itu tadi. Gitu. Isi botol asam sulfat tadi. Ya, normal. Selang kepercayaan 95% berarti alfanya 5%. Sampelnya kecil. Populasinya normal, sudah mengarah ke rumus 2, yaitu pakai uji T.
Ya, pakai UJT. Langsung kita jawab. N7, X barnya 9,943. Dari mana ini? Ya ini Anda bisa inputkan langsung di kalkulator Anda. Nanti tekan X bar keluar nilainya sekian. Jadi nggak perlu Anda masukkan ini tambah ini tambah ini tambah ini sampai ini dibagi 7. Ya keluar juga nilainya. Tapi itu namanya manual. Anda sudah punya fasilitas di kalkulator mengeluarkan X bar maupun simpangan baku. Kalau Anda manual nggak selesai nanti. Nanti tinggal Anda tekan X bar keluar sekian, simpangan baku keluar sekian. Ingat simpangan baku di sini yang dipakai rumusnya adalah akar 1/n-1, bukan 1/n. Ya, sigma I sama dengan 1 sampai N, XI min X bar kuadrat. Itu rumusnya S yang di sini. Ya. Jadi nanti di kalkulator itu Anda tulisan sigma berindeks X titik koma N-1. Kalau nggak salah seperti itu. Itu di kalkulator saya seperti itu. Ya. Silakan Anda cek di kalkulator masing-masing. Ada buku petunjuknya, jangan sampai hilang. Di situ ada cara untuk menghitung simpangan baku. Standar deviasi. Kalau nggak salah masuk mode SD. Mode standar deviasi. Silakan cek sendiri. Untuk selang kepercayaan 95%, alfanya berarti 5%, berarti kita bisa menghitung T alfa per 2. Dari T 0,025, derajat bebasnya berapa? N-1. Kalau N-nya 7, berarti derajat bebas 6. Anda tinggal buka tabel T, derajat bebas 6, terus alfa per 2-nya 0,025. Nah, bisa dibuka di sini. Nah, ini ya. Nah, ini gambarnya tabel T. Distribusinya mirip dengan normal baku kan? Nah, Anda cari di sini derajat bebas 6 berarti ini. Anda tarik ke atas yang 0,025 ternyata ini. Nah, irisannya antara 6 dengan alfa 0,025 ternyata ketemu 2,447. Nah, ini yang kita pakai. 2,447. Ya, derajat bebas 6 dengan alfa per 2-nya tadi 0,025. 2,447 gitu ya. Nah, kita dapatkan ini. Nah, definisikan mu-nya jangan lupa rata-rata sesungguhnya isi semua botol asam sulfat tadi ya. Rumus selang kepercayaan 95% untuk mu. Tulis dulu rumusnya ini. Masukkan semua komponen baru dihitung. Oh, berarti selangnya 95% untuk rata-rata isi semua botol sesungguhnya adalah antara sekian liter sampai sekian liter. Nah, gitu ya. Nah, ini kita lompati aja untuk menentukan ukuran sampel. Nah, sekarang kita masuk ke selang kepercayaan untuk selisih dua rata-rata. Jadi kalau saya punya dua populasi saling bebas, populasi 1 dan populasi 2 enggak ada hubungan. Dari populasi 1 punya parameter yaitu rata-rata mu1, variansinya sigma 1 kuadrat. Populasi kedua rata-ratanya mu2, variansinya sigma 2 kuadrat. Maka penduga titik untuk mu1 min mu2 adalah X bar 1 min X bar 2. Ini namanya penduga titik. X bar 1 rata-rata sampel pertama, X bar 2 rata-rata sampel kedua. Kalau dari kedua populasi itu saya ambil sampel berukuran besar, loh, nih, sampel besar kan, maka distribusinya akan menghampiri normal baku. Ini sebenarnya perluasan dari teorema limit pusat ya, rumus pertama tadi. Cuma di sini ada dua populasi. Kalau tadi kan satu populasi. Ya, jangan lupa di sini kedua populasi diketahui variansinya. Selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk selisih rata-rata dua populasi, yaitu mu1 min mu2, rumusnya adalah ini. Ya, ada X bar 1 min X bar 2. Karena yang diduga itu selang kepercayaan untuk mu1 min mu2. Ini tetap pakai set alfa per 2, tapi min ya ini ya. Di sini set alfa per 2 tapi plus. Ingat, set alfa per 2 nilainya selalu positif loh, jangan lupa. Karena maknanya luas daerah sebelah kanannya seluas alfa per 2. Nah, kalau nanti ini misalkan ketemu 1,96 berarti di sini ya min 1,96 gitu aja.
Tinggal masukkan akar sigma 1 kuadrat per N1 plus sigma 2 kuadrat per N2. Maknanya set alfa per 2 sama dengan tadi. Ya. Luas daerah sebelah kanan. Ini ada catatan juga bagaimana kalau variansi kedua populasi tidak diketahui. Tetap bisa digunakan rumus ketiga ini, berarti variansi populasi 1 diganti dengan variansi sampelnya, S1 kuadrat. Variansi populasi 2 diganti variansi sampelnya, yaitu S2 kuadrat. Ya, tetap berlaku. Ya. Nah, sekarang kalau saya punya dua populasi saling bebas, masing-masing berasal dari distribusi normal. Jadi yang ini sudah dipastikan kedua populasi berasal dari distribusi normal. Dengan asumsi apa? Varian kedua populasi itu sama, tetapi tidak diketahui. Jadi ini asumsinya. Variansi kedua populasi sama, tetapi tidak diketahui. Kalau dari kedua populasi itu saya ambil sampel berukuran kecil, masing-masing kurang dari 30, maka saya bisa menghitung selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk selisih rata-rata populasi. Selisih rata-rata kedua populasi. Nah, rumusnya adalah menggunakan variansi gabungan atau SP kuadrat. Ya, ini kan ada asumsi varian sama, toh? Nah, ini diduga pakai SP kuadrat. Makanya nanti muncul rumus SP kuadrat di dalam selangnya. Nah, ini SP kuadratnya. Rumusnya ini. Setelah ini ketemu, baru di akar ketemu SP kan. Masukkan ke sini. Ini rumus yang keempat. SP-nya sudah dapat. X bar 1 langsung diperoleh dari sampel. X bar 2 juga demikian. N1, N2 ukuran sampel. Sudah ketemu. T alfa per 2 dicari dari tabel T. Tapi derajat bebasnya N1 ditambah N2 min 2. Ya, derajat bebasnya ini N1 ditambah N2 min 2. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan berikutnya ini, kasus berikutnya. Ini sama dengan yang barusan tadi, itu kasus yang keempat. Ada dua populasi saling bebas, masing-masing berdistribusi normal, di mana diasumsikan variansi populasi 1 dengan variansi populasi 2 itu berbeda dan tidak diketahui. Ya. Tidak diketahui variansi kedua populasi dan diasumsikan berbeda. Ya, maka kalau dari populasi 1 dan 2 itu saya ambil sampel berukuran kecil, kita akan dapatkan distribusi T juga. Sehingga didapatkan selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk selisih rata-rata dua populasi ini. Rumusnya adalah seperti ini. Jadi di sini tidak ada SP lagi. Nah, jadi tinggal seolah-olah di sini rumus untuk sampel pertama variansinya dihitung, dari sampel kedua variansinya dihitung. Nah, jadi nggak ada SP di sini, ya. Ini pakai distribusinya pakai T juga alfa per 2, tapi derajat bebasnya rumusnya pakai ini. Derajat bebasnya pakai ini. Nah, menghitung derajat bebas ini umumnya selalu desimal. Padahal V yang dimaksud adalah bulat. Maka menurut aturan selalu dibulatkan ke bawah. Misalkan Anda ngitung, ternyata V-nya ketemu 28,815 misalnya. Ya nanti jadi 28, bukan 29. Ya. Itu aturan pembulatannya di sini. Bulatkan ke bawah. Ya, itu cara ngitung selang kepercayaan. Nah ini saya kalau di kuliah di kelas ya offline, ini mahasiswa ini saya suruh ngitung ini pakai kalkulator. Ternyata dari mahasiswa yang hadir di ruangan tuh hanya kurang lebih 3-4 orang yang bisa jawab benar. Berarti ini perlu latihan. Kalau Anda nggak latihan dulu nanti salah ngitung, nggak bisa sudah. Kalau ini salah ngitung berarti nilai T alfa per 2-nya pasti salah. Dampaknya apa? Hitungan selangnya juga salah. Nah, hati-hati ini sepele tapi menentukan ya. Jangan sampai salah ngitung V-nya. Ya. Nanti ada contohnya bisa dilihat ya. Nah, ini kasus terakhir ya untuk selang kepercayaan untuk rata-rata dulu ya. Terakhir ini tapi untuk parameter apa? Rata-rata.
Jadi rumus ke-6. Ini ada data berpasangan ini ya. Nah ini ceritanya itu misalkan gini. Saya ingin meneliti apakah pemberian vitamin pada kelinci itu dapat menaikkan berat badan kelinci. Saya lakukan percobaan dengan memilih 10 kelinci yang umurnya sama, katakan 1 bulan. Saya timbang, kelinci pertama beratnya X1, kelinci kedua beratnya X2, kelinci yang ke-10 beratnya X10. Saya kasih vitamin dengan dosis yang sama, perlakuannya harus sama persis ya. Makanan yang diberikan dosisnya juga sama, ya, porsinya sama. Lingkungan sekitar tempat tinggal kelinci harus dijaga sama, homogen. Setelah 1 bulan diamati, ternyata kelinci pertama yang beratnya X1 berubah jadi Y1. Kelinci kedua yang beratnya X2 berubah jadi Y2. Sampai kelinci yang ke-10 berubah jadi Y10. Dari data sebelum dan sesudah, kita dapatkan kolom namanya D. D itu deviasi atau selisih. Jadi nanti dari kelinci pertama, kita dapatkan nilai D-nya D1, diperoleh dari X1 kurangi Y1. Kelinci kedua, kita akan dapatkan nilai D2, yaitu X2 kurangi Y2. Dan seterusnya sampai D10. Yaitu X10 dikurangi Y10. Dari nilai D ini tadi, saya masukkan di kalkulator, Anda keluarkan nilai rata-ratanya sudah keluar di bar. Anda tekan simpangan bakunya langsung keluar SD. Sudah, gitu. Nanti harus diperagakan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, hitung selang kepercayaan 1 min alpha kali 100% untuk mu D. Apa mu D? Mu D itu adalah rata-rata sebelum diberi vitamin, dikurangi rata-rata 1 bulan setelah diberi vitamin. Nah, itu yang kita hitung selangnya untuk mu D. Jadi mu D itu sebenarnya mu1 min mu2. Yang maknanya selisih rata-rata sebelum dan sesudah tadi. Rumusnya loh tidak berubah, mirip sekali kan. Rata-rata D dikurangi T alpha per 2, dikali simpangan bakunya D dibagi akar N. Cuma derajat bebasnya T adalah N-1. N-1. Nah gitu ya. Ini untuk data berpasangan. Ya, sekarang saya contohkan. Ya, contohkan. Ujian kimia diberikan pada 50 siswa wanita dan 75 siswa laki-laki. Siswa wanita mendapat nilai rata-rata 76 dengan simpangan baku 6. Sedangkan siswa laki-laki memperoleh nilai rata-rata 82 dengan simpangan bakunya 8. Tentukan selang kepercayaan 96% untuk selisih rata-rata nilai siswa wanita dan laki-laki sebenarnya. Yang disebut dulu adalah wanita, baru laki-laki. Berarti wanita kita beri indeks 1, laki-laki indeksnya 2. Kalau begitu N1-nya 50. Nah, gitu ya. Sesuaikan dengan pertanyaannya. Ya, N2-nya 75. 76 itu berarti apa? Siswa wanita kan rata-rata 76. Berarti 76 ini apa? X bar 1. Dengan simpangan baku 6, berarti ini S1. Yang ini X bar 2, 82. S2-nya 8. Ya, hitung selang kepercayaan 96% untuk selisih rata-rata nilai siswa wanita dan laki-laki sesungguhnya. Berikan interpretasi dari hasil selang yang diperoleh. Selang kepercayaan yang diperoleh. Nah, ini cara jawabnya gini. N1 50, berarti sampel besar ya. X bar 1-nya 76, S1-nya 6. Untuk yang laki-laki, N2-nya 75, X bar 2 82, S2 8. Untuk sampel besar, nilai ini bisa diduga pakai variansi sampelnya. Kan tadi diketahui S1-nya 6, dikuadratkan jadi 36. S2-nya tadi 8 dikuadratkan jadi 64. Ini dipakai untuk menduga sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Gitu ya. Dengan selang kepercayaan 96%, berarti alfanya berapa? 4%.
4%. Sehingga diperoleh set alfa per 2 atau 0,02. Ini 2% ya. Atau 0,02. Nanti dicari di tabel ketemu 2,06. Jangan lupa memisalkan mu D. Mu D tadi adalah mu1 min mu2. Apa maknanya? Selisih rata-rata nilai siswa wanita dan laki-laki sesungguhnya. Selang kepercayaan 96% untuk mu1 min mu2. Tulis rumusnya. Nah, ini kan. Masukkan semua komponen tadi. Nah, ini harus benar dulu. Nah, nanti kalau Anda misalkan ada komponen yang salah, misalkan set alfa per 2 salah, berarti yang saya nilai itu di sini. Ini sudah benar, ini sudah saya anggap salah, hitungan saya anggap salah, apapun hasilnya. Karena ini berkaitan dengan nilai komponen yang ada di sini. Ya, nah ini ada salah, ini mestinya nggak perlu dicantumkan. Ini saya copy paste tapi belum saya edit ya. Jadi ini nggak usah dilihat ini, hiraukan aja ini. Jadi jawabnya ini ya. Ternyata apa? Selisih rata-ratanya terletak antara minus 8,5839 dan minus 3,4161. Berarti sudah dipastikan selisih rata-ratanya selalu negatif. Kalau selalu negatif berarti apa? Mu1 min mu2 kurang dari 0. Itu berarti mu1 lebih kecil dari mu2. Berarti interpretasinya apa? Rata-rata nilai siswa wanita lebih rendah dibanding siswa laki-laki. Itu interpretasinya. Ya, jadi selang kepercayaan 96% untuk selisih rata-rata nilai siswa wanita dan laki-laki sebenarnya terletak antara min sekian dan min sekian. Interpretasinya apa? Yaitu tadi nilai rata-rata siswa wanita lebih rendah dibanding siswa laki-laki. Karena nilainya dijamin negatif. Ya kan? Terletak antara dua nilai yang negatif kan berarti sudah pasti negatif ini. Ya. Beda kalau ininya misalkan positif, ini saya ganti plus misalkan. Berarti nilai selisih rata-ratanya bisa 0 kan? Nah, itu artinya apa? Secara statistik nilai rata-rata untuk siswa wanita dan laki-laki sama. Kalau seandainya ininya positif karena memuat 0 selangnya. Itu cara menginterpretasikan ya. Sekarang contoh 7. Penelitian ingin menaksir selisih banyaknya bahan kimia ortofosfor yang diukur pada dua stasiun yang berlainan di sungai tertentu. Sampel 15, ya, berukuran 15 dikumpulkan dari stasiun 1 dan sampel berukuran 12 dikumpulkan dari stasiun 2. Dari stasiun 1 diperoleh rata-rata kadar ortofosfor 3,84 mg per liter dengan simpangan baku 3,07. Ya, gitu ya. Berarti apa? N1-nya 15, X bar 1-nya 3,84, gitu ya. S1-nya 3,07. Sedangkan dari stasiun 2, X barnya 1,49, simpangan bakunya berarti S1 0,8. Diasumsikan bahwa populasinya berasal dari distribusi normal, berarti kan normal kan, dengan variansi berbeda. Berarti sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, tetapi tidak diketahui. Jadi variansi kedua populasi tidak diketahui dan diasumsikan berbeda. Berarti ini jelas menggunakan rumus yang ke-5. Ya kan? Hitung selang kepercayaan 95% untuk selisih rata-rata kadar ortofosfor sesungguhnya ya, di stasiun 1 dan stasiun 2. Berikan interpretasi dari hasil selang kepercayaan tersebut. Nah, ini jawabnya. Dari stasiun 1, N1-nya didata dulu, ada 15, X bar 1-nya ini, S1-nya adalah 3,07. Stasiun 2 ini ya. Selanjutnya kita hitung V. Nah, ini juga menentukan sekali ya. V kita masukkan nilainya, S1 tadi 3,07 dikuadratkan per N1. S2-nya 0,8 kuadratkan per N2. Ya kan? Ini masukkan, dihitung dengan kalkulator ketemu 16,4776. Ya, bulatkan ke bawah jadi 16. Kalau
selang kepercayaan 95% berarti alfanya 5%, berarti Anda tinggal cari T alfa per 2, ya, berarti 0,025, derajat bebasnya 16, cari di tabel nanti ketemu 2,12. Definisikan selisih rata-ratanya tadi, ya, selisih rata-rata kadar ortofosfor sesungguhnya dari stasiun 1 dan stasiun 2, gitu ya. Maka kita akan peroleh selang kepercayaan 95% untuk selisih rata-ratanya adalah ini. Nah, tulis rumus selangnya, masukkan semua komponennya, ya, semua komponennya masuk, ya, baru ini hasilnya. Jadi selang kepercayaan 95% untuk selisih rata-rata kadar ortofosfor sesungguhnya di stasiun 1 dan 2 antara sekian dan sekian. Berarti apa? Selisihnya sudah dipastikan positif karena dia diapit oleh dua buah bilangan positif. Berarti mu1 min mu2 lebih besar 0, itu berarti mu1 lebih besar dari mu2. Berarti apa interpretasinya? Jadi rata-rata kadar ortofosfor di stasiun 1 lebih tinggi dibanding stasiun 2. Gitu ya. Contoh yang ke-8. Data berikut menyatakan waktu yang diperlukan penderita sampai sembuh dalam hari. Penderita dipilih secara acak untuk mendapat salah satu dari obat yang dapat menyembuhkan infeksi berat pada saluran kencing. Ya, ini sampel dipilih sebanyak 14 orang, diberi obat 1, ternyata rata-rata sembuh 17 hari. Variansinya 1,5. Berarti ini N1, ini X bar 1, yang ini S1 kuadrat. Yang diberi obat 2, berarti N2-nya 16, X bar 2 19, variansi berarti S2 kuadrat 1,8. Anggap kedua populasi berasal dari distribusi normal, ya, dengan asumsi variannya tidak sama. Oh, variannya sama ya, dengan asumsi variannya sama, tetapi tidak diketahui. Kalau contoh 7 tadi variannya berbeda. Ya. Di contoh 8 ini variansinya sama. Berarti apa? Sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Tetapi kedua variansi tidak diketahui. Berarti ini kita menggunakan rumus yang keempat. Ya, rumus keempat. Selang kepercayaan rumus keempat. Buatlah selang kepercayaan 99%. Berarti alfanya 1%. Untuk selisih rata-rata waktu sembuh sesungguhnya obat 1 dan obat 2. Berikan interpretasi dari hasil selang kepercayaan tersebut. Gitu ya. Nah, ini jawabnya. Yang diberi obat 1 tadi, yang diberi obat 2. Nah, jangan lupa varian yang diasumsikan sama tadi diduga pakai SP kuadrat. Nah, ini ngitungnya. Ketemu 1,66071. Saya ingatkan kalau menghitung SP kuadrat itu jangan dibulatkan 2. Ini berisiko besar pada hasil akhir. Ambil aja sampai 5 desimal. Ya, gitu ya. Jangan terlalu irit, oh ini saya bulatkan aja. Nanti ketika diakar hasilnya beda jauh. Jadi ini yang benar ya. Setelah SP kuadrat ketemu, baru diakarkan, nanti ketemu SP. Selang kepercayaan 99% berarti alfanya 1%. Ya, derajat bebasnya apa? N1 plus N2 min 2, nanti ketemu 28. Tinggal buka tabel T, derajat bebasnya 28, alfanya 0,005. Ini dari mana ini? 1% dibagi 2. 0,005. Buka tabel T ketemu 2,763. Ini dari derajat bebas 28 ya. Alfanya 0,005. Sudah. Definisikan selisih rata-rata mu1 min mu2, ya kan? Ini selisih rata-ratanya mu1 min mu2. Baru rumuskan selang kepercayaan 99% untuk selisih rata-rata. Nah, ini rumusnya. Masukkan semua komponen, ya kan? Semua komponen masuk. Nah, ternyata selisihnya antara min 3,303 dan min 0,697. Ya.
Jadi selang kepercayaan 99% untuk selisih rata-rata waktu sembuh sesungguhnya dari obat 1 dan obat 2 terletak antara min 3,303 dan min 0,697. Karena selisihnya sudah dipastikan negatif, berarti mu1 pasti lebih kecil dari mu2. Berarti apa? Rata-rata waktu sembuh obat 1 lebih cepat dibanding obat 2. Itu berarti obat 1 lebih efektif dibanding obat 2. Gitu ya. Ya, untuk yang selanjutnya nanti saya bagi di sesi kedua aja ya. Ya, karena ini saya juga mau kuliah ini jam 11 ya. Jadi saya lanjutkan nanti di sesi kedua ya untuk pertemuan hari ini ya. Oke, saya akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.